Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Padang Panjang Sepekan. Sederet informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Inilah berita pertama bersama saya Sinta Kurnia. Peristiwa langka terjadi di depan gerbang PDIKM Kota Padang Panjang, yaitu mekarnya bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Warga berdatangan untuk mengabadikan momen tersebut. 6 bulan tumbuh daun 2 kali. Selasa 5 Juli 2022, Amorphophallus titanum atau lebih dikenal dengan nama bunga bangkai yang tumbuh di depan gerbang kawasan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM Kota Padang Panjang. Mekar sempurna, tongkolnya tumbuh menjulang hampir 2 meter, sementara kelopaknya sudah mengembang dengan warna merah darah. Sebelum masuk ke fase generatif, bunga ini melewati masa vegetatif lebih dari 2 tahun. Untuk mekar sempurna seperti saat ini, hanya butuh sehari saja, tapi masih bisa bertahan hingga 7 hari sebelum terkulai layu. Tentang keberadaan bunga bangkai di PDIKM Padang Panjang ini, Bu, mungkin untuk informasi kepada masyarakat. Oke, ini dulu awalnya dibawa oleh bibit dibawa oleh petugas taman dari Sungai Andok ke sini untuk ditanam berupa umbi, kemudian ditanam dan sekitar 2 tahun yang lewat juga tumbuh seperti ini, kemudian habis dan sekali 6 bulan akan mengeluarkan pucuknya kemudian tetap hidup dan mati lagi. Ini baru keluar lagi munculnya sekitar tanggal 16 Juni 2022 kemarin dan berkembang setiap harinya sampai hari ini kembang seperti ini. Diterangkannya pula, bunga yang menyebarkan bau busuk untuk memancing serangga ini merupakan tanaman yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Yeti mengimbau kepada masyarakat yang datang dan melihat bunga ini untuk berfoto dan divideokan dipersilahkan, namun diminta untuk tidak menyentuhnya, cukup dilihat dari pagar pembatas. Sementara itu Warnita, 24 tahun yang datang bersama teman-temannya, begitu antusias mengabadikan bunga bangkai tersebut, karena menurutnya sudah lama bunga ini tidak tumbuh. Sebelumnya 2 tahun lalu bunga ini tumbuh di lokasi yang sama. Setelah itu, sekali 6 bulan tunasnya akan tumbuh kembali, namun tidak sampai mekar sempurna. Rifki Mahendra, Cynthia Putri Lydia, dan juru kamera Hari Sulistyo, Padang Panjang Sepekan. Kendarai motor gede atau moge bersama Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan rombongan, Ustadz Abdul Somad berkunjung ke Kota Padang Panjang yang disambut oleh Wali Kota Fadli Amran. Kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS mengendarai moge bersama Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan rombongan dari Kota Bukit Tinggi menuju Padang Panjang disambut Wali Kota Fadli Amran di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Senin 4 Juli 2022 pagi. Penyambutan UAS ini dihadiri juga oleh Ketua DPRD Mardiansyah, Setdako Soni Budaya Putra, dan Kepala Kantor Kemenak Ali Zarchan. Wako Fadli menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada UAS yang telah menyempatkan diri untuk hadir kembali ke Kota Padang Panjang setelah 2 tahun. Sebelum memberikan pengajian, rombongan juga berkesempatan berfoto bersama di depan Monumen Al-Quran yang ada di depan Masjid Islamic Center. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Kedatangan UAS di Kota Padang Panjang untuk mengisi pengajian pada acara Tablik Akbar menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Islamic Center. Ribuan jamaah hadir pada kegiatan tersebut. Ribuan warga yang berasal dari kalangan umum serta santri dari sejumlah pondok pesantren tampak begitu antusias mengikuti Tablik Akbar yang mendatangkan penceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS di Masjid Islamic Center Senin 4 Juli 2022 dalam rangka menyambut Idul Adha 1443 Hijriah. Tampak hadir pula Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda dan pejabat lainnya.
Dalam penggalan ceramahnya, UAS mengajak umat memperbanyak ibadah sunnah pada 1 hingga 8 Zulhijjah dengan melakukan puasa, sholat sunat, membaca Al-Quran, dan sholawat. Pada 9 Zulhijjah, melakukan puasa Arafah dan puasa 10 Zulhijjah sebelum menyembelih hewan kurban. Disampaikan UAS, puasa 9 Zulhijjah dapat mengampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Pada 10 Zulhijjah, puasa dilakukan sesudah subuh, tidak makan hingga menyembelih kurban. Layaknya daging kurban, lanjut UAS, diberikan 1/3 untuk orang di rumah, 1/3 untuk tetangga, dan 1/3 lagi untuk fakir miskin. Sebelumnya, Waqo Fadli menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Ustadz Abdul Somad di Kota Padang Panjang. Waqo Fadli masih mengingat pesan UAS untuk menyekolahkan anak ke pesantren. Pesan itu menjadi inspirasi bagi Pemko. Sebagai kota santri, Pemko menaruh perhatian besar terhadap pendidikan agama di Kota Padang Panjang. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Didampingi Ketua DPRD Mardian Syah, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul melepas jamaah calon haji untuk menunaikan ibadah haji di Masjid Islamic Center pada Jumat 1 Juli 2022. Rombongan terdiri dari 37 orang dan 1 orang petugas dari Kemenak serta 1 orang lagi dari petugas daerah yang dilepas terlebih dahulu menuju embarkasi haji yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman. Jamaah calon haji berangkat menuju Mekah tanggal 2 Juli 2022 dari Bandara Internasional Minangkabau dan diantar langsung dengan arak-arakan oleh rombongan dari Pemko Padang Panjang dan rombongan Kemenak. Wawako Asrul berharap JCH asal Padang Panjang semua dapat menjadi haji yang mabrur. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Kan Larenan Panjang usulkan perluasan lahan Balairung Adat kepada Pemko. Hal tersebut mendapatkan dukungan dari Wali Kota Fadli Amran. Kerapatan Adat Nagari atau Kan Larenan Panjang mengusulkan untuk melakukan perluasan lahan bangunan kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Sekretaris Kan Larenan Panjang, Delvian Mansur Datua Nankodo Basa, saat berdiskusi dengan Wali Kota Fadli Amran mengatakan, pelebaran ini sejatinya sudah direncanakan sejak tahun lalu oleh Kan Larenan Panjang. Delvian juga menyebutkan, pihaknya sudah merencanakan alternatif pelebaran bangunan, yaitu memanfaatkan irigasi yang ada di samping bangunan Balairung Adat untuk dibenahi. Menanggapi hal tersebut, Waqo Fadli menyambut baik dan akan mensupport. Disebutkannya, apapun nantinya program dari Kan Larenan Panjang bisa disinergikan dengan pemerintah Kota Padang Panjang. Disampaikan pula Waqo Fadli, pemerintah kota telah berkomitmen dengan tim TAPD untuk menyukseskan program-program dari Kan yang ada di Kota Padang Panjang. Waqo Fadli juga meminta kepada dinas terkait agar menindaklanjuti dan berdiskusi terkait hal tersebut. Sementara itu kepada Kan Larenan Panjang, Waqo Fadli meminta untuk menyiapkan berbagai persyaratan yang akan dibutuhkan. Turut hadir PLT Kadis PUPR Widya Kusuma dan Sekretaris Dinas Perkim LH Yeti Sofian serta Niniak Mama Kan Larenan Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran hadir mensupport kegiatan gotong royong yang diadakan oleh Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Goro dilakukan untuk pembuatan lapangan serbaguna. Gotong royong di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Ahad 3 Juli 2022 yang dihadiri Wali Kota Fadli Amran dilakukan untuk pembuatan lapangan serbaguna. Dimulai dengan membersihkan lahan dari semak belukar dan ditimbun dengan tanah tebing. Kemudian pembuatan saluran air di sekitar lapangan. Informasi yang dihimpun, luas keseluruhan lahan lebih kurang 2.000 meter persegi. Lahan tersebut sebenarnya diperuntukkan sebagai area pembangunan Masjid Al-Aqsa. Namun menunggu RAB dan izin membangun masjid selesai, serta pengajuan proposal dana pembangunan, warga berinisiatif memanfaatkan separuh lahan sebagai area permainan anak. Waqo Fadli mengapresiasi partisipasi dan antusiasme warga setempat dalam bergotong royong. Tampak hadir juga anggota DPRD Yuda Prasetya yang juga merupakan warga Kelurahan Kampung Manggis, unsur dari Dinas Perkim LH, Pol PP, Babinsa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Wakofadli juga mengapresiasi kekompakan dan partisipasi warga yang luar biasa dalam memanfaatkan lahan untuk sarana olahraga dan area bermain anak. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Diikuti seratusan Birds Club se-Sumatera, Wali Kota Fadli Amran apresiasi lomba pameran dan burung berkicau yang diadakan di lapangan Pondok Baselo Baramas, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kesuksesan panitia dan event organizer dalam menyelenggarakan lomba dan pameran burung berkicau yang diikuti penghobi burung dari berbagai daerah di Pulau Sumatera diapresiasi oleh Wali Kota Fadli Amran. Saat membuka Baramas Cup 1 Ahad 3 Juli 2022 di lapangan Pondok Baselo Baramas, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wakofadli mengatakan kegiatan lomba burung berkicau merupakan gerakan ekonomi kreatif yang bermanfaat untuk mendatangkan pengunjung ke Padang Panjang. Untuk kami berterima kasih terhadap panitia, khususnya kepada Pak Eka dan juga dari Panglima Raja Wali dari Jakarta pun hadir. Di sini juga ada Bapak Kapolres atau mewakili, dan tentu ini adalah gerakan ekonomi kreatif ya, karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, juga mendatangkan kunjungan ke Kota Padang Panjang, dan mudah-mudahan sambil menjalankan hobi tetapi juga menjalin tali silaturahmi. Itu kegiatan serupa seperti ini akan kita selalu dukung begitu ya, dan kita berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan. Dikatakan pula oleh Wakofadli, selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi antar penghobi burung antar daerah. Ia berharap event serupa ini bisa ditingkatkan menjadi event yang lebih besar kedepannya agar dapat diagendakan beriringan dengan acara Temu Penyair Asia Tenggara dan peringatan Hari Jadi Kota atau HJK ke-232. Diikuti hampir seratusan Birds Club se-Sumatera, lomba ini mempertandingkan 19 kelas perlombaan. Adapun berbagai jenis burung yang dilombakan, diantaranya murai batu ekor putih, kacer, kenari, lovebird, cuca hijau polos. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pada saat pembubaran panitia pacu kuda di Rumah Dinas Wali Kota pada Ahad malam 3 Juli 2022, Wali Kota Fadli Amran sampaikan pacu kuda sukses, UMKM sejahtera, dan masyarakat bahagia. Dalam acara pembubaran panitia pacu kuda di pendopo Rumah Dinas Ahad 3 Juli 2022 malam, Wakofadli mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk mempersiapkan event pacu kuda Ale Anak Nagari Pabasko 2022 tanggal 26 Juli lalu dan mengeksekusinya sedemikian rupa sehingga menjadi tontonan yang berkelas. Wakofadli menyebutkan penyelenggaraan pacu kuda 2019 dan 2022 mengalami peningkatan di seluruh lini, baik kerjasamanya dan juga sponsor yang terlibat. Respon masyarakat Padang Panjang Batipua 10 Koto ataupun masyarakat yang hadir juga luar biasa. UMKM dan masyarakat sekitar ikut merasakan dampak efek domino dari penyelenggaraan event tersebut. Wakofadli yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengcap Pordasi Padang Panjang berharap pelaksanaan event berikutnya bisa menjadi yang terbaik di Sumatera Barat maupun secara nasional. Karena tema event yang berbeda, yakni Ale Anak Nagari dan ada prosesi arak-arakan Ninyak Mama. Ia mengatakan bukan tidak mungkin event ini bisa berskala nasional. Untuk itu, akan dilakukan evaluasi hal-hal yang kurang untuk menjadi sebuah catatan bersama agar tahun depan bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua Panitia Delius Putra mengatakan, pelaksanaan pacu kuda ini merupakan momen pesta rakyat yang sudah lama dinantikan. Ia bersyukur karena dapat menyelenggarakan acara ini gratis, bahkan di stand UMKM juga gratis. Delius mengungkapkan, dari data yang diterimanya, tidak kurang dari 50.000 penonton hadir pada hari penyelenggaraan, ditambah penonton online dengan live streaming dari beberapa channel dan akun medsos yang menyiarkan. Kurang lebih 50.000 orang yang menonton, sehingga total penonton bisa dibilang kurang lebih 100.000 orang. Secara garis besar, Delius menyebutkan pacuan kuda sukses, sesuai dengan yang direncanakan dan diimpikan. Namun ada beberapa catatan saat rapat Pengprov Pordasi. Selain apresiasi dari pengurus Pengprov Pordasi, juga memberikan catatan, khususnya bagaimana tata kelola penonton yang ada. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Asisten 2 Irian Syah Tanjung,
Kepala OPD, dan pengurus Pordasi, serta semua pihak yang terlibat dalam pacu kuda. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Peringati Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-76, Polres Padang Panjang mengikuti upacara secara virtual di lapangan Mako Polres pada Selasa 5 Juli 2022. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 dilakukan secara virtual di halaman Mako Polres Selasa 5 Juli 2022. Bertindak selaku Komandan Upacara dan UP Ibtu Debi Kurnia Putra dan Irup Kompol Iswarman yang diikuti anggota Polres lainnya. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Polri jangan lengah dalam menjalankan tugas pokok maupun dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan, karena itu perbanyak inovasi ke depan. Presiden menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar, karena anggota Polri setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka diharapkan dapat bekerja dengan hati-hati dan dengan presisi. Karena tugas berat masih banyak yang menanti, Presiden juga mengharapkan agar Polri ke depan lebih memperketat dan memperkuat Kamtibmas. HUT Bayangkara ke-76 ini mengangkat tema Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Jadi ini acara dari kita untuk kita. Makanan sudah dipesan sebanyak. Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, petugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diturunkan untuk memeriksa hewan kurban. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Desli Rizaldi sebagai salah seorang koordinator tim pemeriksa kesehatan hewan kurban, Rabu 6 Juli 2022 menyampaikan, hewan kurban di Kota Padang Panjang mesti memenuhi sejumlah syarat, seperti dewasa, sehat, tidak cacat, sesuai syariat dan memiliki penanda khusus dari Dispangtan, termasuk terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK yang saat ini sedang mewabah. Didampingi para medis UPTD Puskeswan Edi Purwanto, Desli Rizaldi mengatakan sapi kurban itu sapi dewasa, 2 pasang giginya sudah berganti. Dari segi klinis, bulunya mengkilat, cermin hidungnya basah. Ini adalah ciri sapi yang sehat. Kalau sapi yang demam, bagian cermin hidungnya kering. Lebih lanjut, pemeriksaan sapi kurban ini bukan hanya saat akan disembelih, melainkan setelah disembelih. Akan dilakukan pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan kesehatan jeroan, hati, jantung, dan paru-paru yang dilakukan setelah disembelih. Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Wahidin Beruh menyampaikan, sampai hari ini hewan kurban yang sudah diperiksa dan memenuhi syarat sebanyak 536 ekor, terdiri dari 530 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah menjelang Idul Adha. Dijelaskannya, berdasarkan surat tugas dari Kepala Dispangtan, jumlah personel yang diturunkan memeriksa hewan kurban baik sebelum pemotongan atau antemortem maupun nanti setelah pemotongan atau postmortem, yaitu sebanyak 75 orang. Personel ini tidak hanya dari bidang peternakan dan kesehatan hewan dan Puskeswan RPH saja, namun juga lintas bidang yang ada di dinas. Hari Suyata dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Guna meningkatkan kebugaran fisik anggota Pusdalop, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang adakan bimbingan fisik pada Kamis 7 Juli 2022. Kegiatan bimbingan fisik atau BIMSIK yang diadakan oleh Pusdalop BPBD Kesbangpol dipimpin Kepala BPBD Kesbangpol I Putu Venda bersama anggota Pusdalop dengan melaksanakan jalan kaki pada cuaca panas tanpa menggunakan alas kaki. I Putu Venda mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sekali seminggu yang terbagi menjadi 2 regu. Sebelumnya, Regu A telah melaksanakan kegiatan mulai dari depan rumah dinas wali kota hingga perbatasan kota di Kacangkayu, dan kemudian dilanjutkan pelaksanaannya mulai dari kandang sapi sampai ke Jaho. Disebutkan pula oleh I Putu Venda, anggota Pusdalop tidak mungkin hanya mengandalkan skill dan kemampuan saat bertugas dalam penanggulangan bencana, namun kebugaran sangat diperlukan dalam menjaga stamina. Ia juga menambahkan BIMSIK ini menjadi rutinitas anggota Pusdalop dalam mempersiapkan diri jika turun bertugas dalam penanganan bencana.
Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pak, sampai kapan yang begini, Pak? Ini rencana sampai ke jauh. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Mewakili seluruh keluarga besar Padang Panjang TV, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Saya Sinta Kurnia, pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.